pengelolaan manajemen dari pelaksanaan kurikulum ini sendiri, karena saya pikir hasilnya tidak akan maksimal dan tidak akan sampai pesan-pesan dari kurikulum itu sendiri kepada guru, kepada siswa ataupun kepada masyarakat. Itu dalam pandangan saya saat ini. Entah siapa yang salah, tetapi saya hanya berpatokan seperti ini. Saya pernah bertemu dengan salah seorang guru besar. Beliau ya walaupun saya kagum saya mengingat betul pesannya, bahwa beliau menceritakan seperti ini. Ruang kelas adalah tempatmu untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi mengajarlah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bentuk siswamu seperti apa yang kamu inginkan. Jangankan Anda yang menjadi guru, kami saja katanya para guru besar yang membuat kurikulum juga itu bingung juga dengan kurikulum itu. Jadi tinggalkan semua kurikulum, tinggalkan semua konsep yang disyaratkan. Silakan bentuk dan didik siswa-siswa Anda menjadi seperti apa yang Anda inginkan, tetapi ingat satu tujuannya, bahwa mereka itu harus menjadi manusia yang baik, manusia yang utuh, manusia yang bermanfaat bagi agamanya yang nomor satu, bagi keluarganya, dan bagi negaranya. Kalau saya sih ambil itu saja, sedangkan artinya pada saat itu beliau itu adalah seorang pengajar di Kemendikbud dan sudah menyampaikan hal itu kepada kami guru-guru. Ya sudahlah, mau kurikulum apa saja, yang penting kita tujuannya memanusiakan manusia. Untuk sementara mungkin itu pandangan saya, karena saat ini kami lagi gonjang-ganjing ini tentang bagaimana penulisan rapor yang benar, karena kurikulum sudah berganti, tetapi kebijakan juga yang mengatur tentang hal-hal yang sifatnya administrasi juga, payung hukumnya juga ngambang, kemudian juga penempatan pemangku-pemangku kebijakan antara, yaitu dalam hal ini kepala sekolah juga tidak bisa menyampaikan hal ini secara paripurna kepada guru, teman-teman guru yang ada di sekolah-sekolah negeri ini. Ya akhirnya seperti inilah. Mudah-mudahan di pihak swasta atau sekolah-sekolah agama itu tentu tidak akan seperti ini, karena walau bagaimanapun punya kurikulum tersendiri dan bagaimana pengelolaan manajemen yang ada di dalam kelembagaannya. Itu mungkin bisa bagi informasi bagaimana pengelola pondok pesantren dalam proses akhir tahun seperti ini. Saya sendiri bingung ini saat ini. Ya itu saja dulu mungkin untuk sementara. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi sebelum nanti diambil alih oleh Ibu dosen yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Pak Azhar bagaimana? Atau Ibu Rahma? Halo, apakah saya tanya sendiri dalam ruangan sini? Terima kasih Ibu Wasri. Ini ada menarik dari makalahnya Ibu Wasri ini tentang Siapa yang jatuh aja nih? ada ayat saya lihat ini sangat menarik, surat Yusuf ayat 55. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ternyata sebenarnya dalam manajemen itu, terutama dalam Islam, punya dasar bahwa ternyata boleh kita meminta jabatan. Ya, selama ini kan sering juga familiar itu ada hadis yang melarang untuk meminta jabatan. Ternyata kalau kita melihat hadis ini, bisa kita meminta jabatan dengan catatan tentunya punya kapasitas, kompetensi, kemampuan, dan tentunya intinya adalah menjaga amanah. Ini merupakan informasi yang sangat baik untuk kita semua, ya, karena memang boleh dikatakan bahwa mungkin minimnya kita menelusuri mutiara-mutiara ilmu dalam Al-Quran. Alhamdulillah tadi saya sempat tercengang melihat ayat ini, sangat luar biasa. Memang ada hadis juga yang melarang untuk meminta jabatan, tapi kalau kita kembali ke ayat ini sangat luar biasa. Ternyata di dalam Islam itu boleh meminta jabatan, tentunya dengan catatan, dengan niat yang
murni, ikhlas, tulus mengabdi untuk kemaslahatan umat yang besar atau umat yang banyak. Karena ada juga hadis itu yang menginformasikan bahwa barang siapa yang meminta suatu jabatan, itu tidak akan ditolong oleh Allah dalam menjalankan jabatannya. Sementara yang tidak meminta, dia akan senantiasa kemudian tidak meminta jabatan, kemudian diberi amanah, itu dalam menjalankan amanahnya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya dalam hadis tadi tentunya mungkin yang dimaksudkan yang meminta jabatan yang tidak ditolong oleh Allah itu adalah mereka yang meminta jabatan dengan niat yang kurang baik, seperti misalnya memperkaya diri atau bahkan semena-mena terhadap jabatannya. Itu saja, terima kasih. Mungkin yang dimaksud itu seperti tim sukses ya Pak Azhar. Ya kayaknya ini yang dimaksud ini tim sukses atau para pejuang atau para caleg atau apa ini? Biar bukan tim sukses, kalau memang dia berniat dalam baik, kemudian punya kemampuan, insya Allah mungkin bisa dia meminta jabatan. Kalau dikasih. Ya kita kan tidak takut kehilangan jabatan, toh. Ya, saya kira dalam hal ini mungkin harus ditanda kutip dulu ini ayat ini berlaku untuk siapa dan dalam situasi mana nih, tidak bisa juga dipukul rata ini. Makanya perlu kita diskusikan dengan para syekh ini yang berada di room ini. Ya, tayyib. Ya mungkin Ustadz Jiwari menambahkan, silakan, tafadhol. Saya masih tentang kurikulum. Memang kendalanya kurikulum di Indonesia yang saya perhatikan adalah penerapannya itu tidak, sosialisasinya itu tidak sampai ke bawah, sudah itu berubah lagi. Ya. Jadi itu yang kendala, ya. Tapi konten-konten yang kita